Permisi mas, mau jual laptop bisa? Bisa mas. Kita menerima jual sama beli laptop mas di sini. Syukurlah mas, saya mau jual laptop ini, kira-kira laku berapa ya mas? Orang ini kok seperti mencurigakan ya. Penampilannya gembel, tapi menjual laptop terbaru. Kalau boleh tahu, ini milik siapa mas? Maksudnya mas? Mohon maaf ya mas, maksud saya itu laptop ini milik mas atau milik saudaranya. Oh ya jelas milik saya mas. Kalau kelengkapan lainnya ada nggak mas? Seperti kardus dan lain-lain. Nah itu mas, perlengkapannya ketinggalan di kampung. Kampung saya ada di luar pulau. Oh gitu ya mas. Mohon maaf ya mas, kalau kelengkapannya nggak lengkap, kita nggak bisa terima untuk beli. Wah tolong banget mas, saya butuh uang itu. Adik saya habis kecelakaan, untuk berobat adik saya. Iya itu mas, di sini tuh kalau mau jual laptop harus ada kardus dan surat-suratnya. Aduh gimana ya mas, soalnya adik saya anunya bengkok, jadi butuh cukup banyak uang untuk operasi. Anunya mas, apanya maksudnya? Tangannya mas, tolong banget ya mas. Kalau beneran seperti itu, kasihan banget orang ini. Kalau boleh tahu, laptopnya mau dijual berapa mas? Dijual 4 juta aja mas. Hah? 4 juta mas? Perasaan ini laptop kan laptop keluaran terbaru. Pasarannya masih 6 jutaan. Gimana mas, tolong banget ya. Gimana ya mas? Di bawah harga pasar nggak apa-apa deh mas. Mas beraninya berapa? Yaudah deh mas. Ini saya kasih 4 juta. Uang itu bisa kamu pakai dulu untuk biaya operasi adik kamu. Sedangkan laptopnya biar ditinggal di sini dulu sebagai jaminan kalau laptop itu saya gadai. Nanti saya kasih waktu 3 bulan untuk kamu bisa menembus laptop itu. Serius mas, terima kasih banyak mas. Ini laptopnya. Iya mas, sama-sama. Semoga operasinya berjalan lancar dan adik kamu cepat sembuh ya mas. Saya usahakan sebelum 3 bulan laptopnya saya tebus. Saya permisi dulu. Silakan mas, mau beli apa? Saya mau cari laptop. Di sini jual laptop kan? Oh iya, seperti yang mas lihat, di sini kita menjual berbagai macam laptop second yang berkualitas mas. Silakan dipilih. Itu seperti laptopku yang dicuri tadi. Iya, aku yakin benar itu adalah laptopku. Terlihat dari goresannya. Coba lihat yang itu mas. Yang ini ya mas. Maaf mas, yang ini belum dijual itu. Soalnya ini punya orang. Siapa yang mau beli? Saya itu mau mencari laptop yang hilang. Mencari laptop yang hilang. Kok nyarinya di sini mas? Bukannya di kantor polisi? Oh, jadi mas mau ya? Aku laporin ke kantor polisi. Asal mas tahu ya, laptop itu punya saya. Enggak mas, jangan dilaporkan ke polisi. Kok bisa ya mas? Ini laptop punya kamu. Padahal ini laptop itu milik yang sebelumnya. Sebelumnya siapa? Jangan-jangan dia itu malingnya dan kamu penadanya. Enggak mas, saya nggak pernah ada barang curian. Sebelumnya itu menggadai laptop ini karena untuk biaya operasi adiknya mas. Mas itu kena tipu. Jelas-jelas itu laptop punya saya. Dan pasti orang itu yang sudah mencurinya. Tapi maaf mas sebelumnya, kalau laptop ini milik mas, apakah mas punya bukti? Ada kok. Coba sekarang mas lihat isi dari laptop itu. Pasti semua datanya milik saya. Atas nama Wawan Setiawan ya mas? Iya benar, itu nama saya. Waduh, kenapa ya tadi orang sebelumnya nggak aku mintai bukti kepemilikan? Tapi mohon maaf sebelumnya mas, boleh nggak saya melihat identitasnya? Boleh. Nih. Oh iya benar mas, ini milik anda. Ya jelas lah, ini milik saya. Saya itu hafal dengan laptop saya. Ya udah kalau gitu saya minta maaf ya mas. Tapi mas, sebelumnya saya menggadai laptop ini sebesar 4 juta itu mas. Gimana ya? Gimana apanya? Maksud kamu aku disuruh bayar 4 juta gitu untuk mengambil laptop saya sendiri? Enggak mas. Yaudah, kalau gitu saya bawa laptop ini ya. Tunggu dulu mas. Tunggu apa lagi? Nunggu aku lapor polisi supaya kamu juga ditangkap sebagai penada. Enggak mas. Mas boleh ambil kok laptopnya, tapi sebelumnya saya minta satu permintaan ya. Permintaan apa lagi? Boleh nggak mas? Saya melihat kelengkapan dari laptop ini berupa kardus dan juga surat-suratnya untuk memastikan saja bahwa ini adalah punya mas. Oh gitu. Oke, saya ambilkan dulu ya. Tunggu di sini. Nih bos, udah aku bawain kardusnya. Surat-suratnya ada di dalam. Iya mas benar. Ini adalah kelengkapan dari laptop ini. Ya jelas bener lah. Ya nggak bener itu. Kamu mau-maunya jadi penada barang curian. Jadi ini laptopnya boleh saya bawa kan?
Iya Mas, silakan. Terkadang pelajaran itu mahal harganya. Nggak apa-apa lah rugi 4 juta. Aku yakin pasti akan ada rezeki dari arah yang lain. Loh, itu kan Mas yang jual laptop tadi. Mas! Waduh, malah lari lagi. Apa kak kok kelihatan panik gitu? Enggak apa-apa kok. Cuma ada orang iseng aja yang ngejar aku. Apa jangan kakak mencuri lagi ya? Enggak, Dek. Aku nggak mencuri kok. Ternyata benar, pemulung itu mempunyai adik yang sedang sakit. Coba aku pastikan dulu ah. Kalau kakak nggak mencuri, kenapa mukanya panik seperti itu? Benar kata kakak kamu, Dek. Kamu nggak mencuri kok. Syukurlah kalau begitu. Ngomong kakak siapa ya? Oh, saya. Kenalin, saya Wahyu, temannya kakak kamu. Kok kakak nggak pernah cerita sih punya teman seperti abang ini? Oh, Ya belum lah, Dek. Soalnya kita itu baru temenan sebentar. Dan saya datang ke sini tuh mau mengirimkan pesanan dari kakak kamu, Dek. Pesanan apa bang? Jadi nih saya datang kemari itu, Dek, ingin melihat kamu. Katanya kamu habis kecelakaan ya? Iya bang, ini hasil kecelakaannya. Kok kamu nggak bilang sih, Bang? Kalau hasil kecelakaannya sampai separah itu. soalnya aku nggak mau merepotkan orang-orang. Memang bisa separah ini, kejadiannya seperti apa sih, Dek? Jadi waktu itu Adik! Adik, kamu nggak apa-apa, Dik? enggak aku sakit kak. Dik, aku antar ke pinggir dulu. Loh, kamu tunggu dulu di sini dulu ya, Dik. Aku mau minta pertanggung jawabannya. Oh, jadi seperti itu ya? Kok bisa-bisanya ya orang itu tidak bertanggung jawab? Maka dari itu, Mas, saya menjual laptop tadi untuk pertanggungjawaban dia karena menabrak adik saya. Pertanggungjawaban? Maksud kamu, Bang? Sebenarnya laptop yang saya jual tadi adalah milik penabrak adik saya. Oke, ya, oke. Nah, ini saatnya. Oke, ya, tenang aja. Siap kok. Dulu ya. Mana laptopmu? Perasa tadi di sini? Kurang ajar, paling sialan. Ditinggal tempel bentar, bisa-bisanya dimaling. Yaudah deh, terpaksa beli laptop lagi. Jadi kakak mencuri dong? Enggak, Dek. Aku melakukan hal itu supaya kamu dapat ganti rugi untuk biaya operasi tangan kamu. Tapi Bang, kalau Abang melakukan hal itu, sama aja Abang itu adalah kriminal. Ya betul itu kak, aku itu nggak mau diobatin pakai hasil curian. Yang lebih baik Abang itu melaporkan ke pihak yang berwajib. Mas hari gini kok masih percaya hukum? Gak ada keadilan untuk orang seperti kita. Di negara ini, kalau kita tidak menegakkan keadilan untuk diri sendiri, kita akan binasa. Tapi Bang, kalau kamu masih seperti itu, nanti kamu bisa dipenjara loh. Kalau kamu dipenjara, siapa yang nanti yang akan menjaga adik kamu? Kalau adik kamu nggak ada yang menjaga, apa kamu nggak kasihan Bang nasib adik kamu? Ya juga sih. Walaupun Abang pikir di negara kita itu hukumnya susah dipercaya, tapi setidaknya kita harus mempercayainya mulai dari diri kita. Karena saya percaya masih ada kok oknum hukum yang masih membela untuk rakyat kecil. Jadi apakah masih mau untuk menegakkan hukum sendiri dan main hakim sendiri? Udah deh Mas, nanti laptopnya saya tebus Mas dan saya kembalikan. Udah Mas, nggak usah repot-repot menebus laptopnya. Laptopnya sudah diambil sama yang punya kok. Hah? Sudah diambil yang punya Mas? Untung aja dia nggak membawa polisi. Kalau sampai yang punya membawa polisi, mungkin saya juga ditangkap sebagai penadah dan Mas sudah diincar karena sebagai pelaku pencurian. Syukurlah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas. Nanti uangnya saya kembalikan. Oh udah, nggak usah Mas, uangnya nggak usah dikembalikan. Anggap aja itu untuk membantu biaya berobat adik kamu. Terima kasih banyak ya Mas. Itu dia Pak, pencuri dan penadahnya. Ayo kita tangkap. Loh, Pak Wahyu? Pak Son? Ya? Loh, kok malah dilepas sih Pak? Ayo ditangkap. Sebentar, Mas, sebentar. Apakah Bapak yakin jika pelakunya adalah Pak Wahyu? Ya bener lah, dia itu penadah laptop curian dan pelakunya dia.
Tapi Mas, saya tidak yakin jika Pak Wahyu adalah pelaku dari pencurian laptop itu. Soalnya... Selamat siang, Pak. Oh, iya, ada apa ya Pak Polisi? Begini Pak, saya sedang mencari laptop warga yang hilang. Jadi tujuan saya kemari, jika ada penjual laptop yang mencurigakan, tolong tanyakan dengan mendetail. Biasanya saya juga seperti itu Pak. Kalau ada yang menjual laptop, saya tanyakan secara detail. Bagus, tapi maksud saya, tolong tanyakan mendetail serial numbernya. Jika ada sebuah laptop yang serial numbernya seperti yang ada di dalam kertas ini, tolong Bapak segera hubungi saya, karena itu adalah laptop curian. Oh iya, boleh saya lihat Pak serial numbernya? Baik Pak Polisi. Nanti kalau ada orang yang mencurigakan dan ada yang menjual laptop dengan serial number seperti ini, saya akan segera hubungi Bapak. Bagus, terima kasih ya Pak atas bekerjasamanya. Selamat siang. Bos, Oh iya, ada apa Mas ya? di sini terima jual laptop nggak, Bos? Iya Mas, memang di sini itu tempat jual beli laptop. Kira-kira laku berapa itu, Bos, laptopnya? Sebentar ya Mas, saya cek dulu ya. Oke. Serial number laptop ini kan seperti serial number laptop curian yang dicari Pak Polisi tadi. Gimana ini? Oh, iya. Aku harus mengulur waktu dan segera menghubungi Pak Polisi. Ya, aku tinggal ngikut aja. Ya, diatur aja lah. Ya. Gimana, Bos? Udah bisa kasih harga belum? Tunggu sekitar 15-an menit dulu ya Mas. Soalnya ngeceknya agak lama. Waduh, masa 15 menit sih, Bos? Kelamaan itu, keburu ada acara saya. Aduh, gimana ya Mas? Memang biasanya saya ngecek laptop itu sekitar 20 menit Mas. Ya udah, Bos. Tapi janji ya, Bos, 15 menit. Ya udah, saya mau lanjut telepon dulu. Ayolah Pak Polisi, jangan lama-lama datangnya. Gimana Pak Wahyu, dagangannya lancar? Alhamdulillah lancar Pak Polisi. Loh, siapa kamu? Main pegang aja. Emang kita kenal? Kita memang belum saling kenal, tapi kita bisa berkenalan nanti di penjara. Hah? Di penjara? Iya, asal kamu tahu ya, laptop yang kamu jual kepada Mas ini adalah laptop curian yang saya cari. Jangan tangkap saya, Pak. Saya baru pertama kali kok mencurinya. Mau pertama, dua kali kayak kamu tetap dihukum. Tapi saya belum nikah loh, Pak. Itu bukan urusanku. Terima kasih Pak Wahyu atas bantuannya. Ya sama-sama Pak Polisi, sudah menjadi kewajiban saya untuk saling membantu untuk menumpas kejahatan. Sebagai bentuk penghargaan karena Bapak sudah membantu saya menumpas kejahatan, ini ada sedikit komisi untuk Bapak. Udah nggak usah Pak, saya masih bisa mencari rezeki kok dengan cara berjualan. Hah? Bapak yakin nggak mau menerima? Ini juga bentuk rezeki loh. Ya Pak, nggak apa-apa. Ini buat Bapak aja untuk operasional menumpas kejahatan yang lainnya. Oh ya udah, terima kasih kalau begitu ya Pak. Ayo jalan. Alah, itu cuma kebetulan aja, Pak. Kalau Bapak nggak mau menangkap penadah dan pencuri ini, berarti Bapak telah mendukung kejahatan. Dan kalau Bapak mendukung kejahatan, saya akan melaporkan Bapak ke atasan agar Bapak juga ditangkap. Bentar Pak. Pak, sebenarnya pada kesempatan kali ini yang harusnya ditangkap itu ada dia. Loh, kok saya? Jangan coba-coba kamu memutarbalikkan fakta ya. Enggak kok, saya nggak memutarbalikkan fakta. Saya punya saksinya. Saksinya adalah adik ini. Hah? Saksi? Saksi apanya? Saksi yang kecil kayak gitu, nggak boleh diterima. Bentar. Saya percaya terhadap Pak Wahyu. Tapi apakah Pak Wahyu yakin jika dia harus juga ditangkap? Ya enggak lah, jelas-jelas orang ini telah mencuri laptop saya dan dia menadanya. Apakah benar seperti itu Pak Wahyu? Ya sih Pak, tapi sebenarnya supaya itu terjadi gara-gara dia. Mas ini telah melakukan tindakan tabrak lari yang korbannya tidak lain dan tidak bukan adalah adik ini. Jangan asal ngomong ya, Mas. Emang kamu punya bukti? Buktinya, adik itu tangannya terluka dan butuh operasi. Itu Pak Polisi, saya telah ditabrak oleh abang itu. Untuk asalnya itu terpaksa mencuri laptop Mas ini karena untuk pertanggungjawaban biaya ganti rugi menabrak adiknya. Oh, kalau benar begitu Pak Wahyu, berarti Mas ini harus ditahan. Ayo ikut. Lepasin. Tunggu dulu, Pak. Saya melakukan itu cuma karena terpaksa. Hah? Terpaksa? Karena apa? Jadi waktu itu. Apaan bocah itu di motorku? Oh, bawa apa ini? Busuk banget. Makanan busuk. Sialan bocah itu. Awas aja ya, aku kasih pelajaran kamu. Hah? Apa benar kejadian seperti itu, Dek? Iya Pak, tapi saya melakukan itu juga karena terpaksa. Kok ada dompet ditaruh di dashboard sembarangan?
Bahaya ini kalau ada yang lihat dan nggak bertanggung jawab. Hah, bilang coba pakai makanan basi ini. Nah, dengan makanan basi ini, pasti orang lain akan menjauh dari motor ini. Oh, jadi seperti itu ya? Apakah kamu masih ingat, Mas, di dalam dashboard telepon dan dompetnya? Kelihatannya ada, Pak. Nah, sekarang sudah jelaskan semuanya. Berarti Pak Polisi, tadi ini dan abangnya itu tidak bersalah. Dan Pak Polisi bisa menyimpulkan sendiri siapa yang bersalah dan pantas untuk dihukum. Tolong jangan tangkap saya, Pak. Saya juga nggak tahu kalau ternyata kejadiannya seperti itu. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Ngomongnya nanti di pengadilan aja. Sekarang kamu jalan. Tuh dulu Pak Polisi. Kenapa, Dek? Dia dilepasin aja Pak Polisi karena dia juga tidak tahu. Hah? Sudah dilepaskan aja Pak Polisi, soalnya adik ini sudah mengikhlaskannya. Baik kok, Wahyu. Udah kalau begitu. Terus nasib adik saya gimana Pak? Soalnya untuk biaya operasinya masih kurang. Kurangnya emang berapa Mas? Nanti coba aku bantu carikan. Kekurangannya kurang lebih masih 2 juta lagi Pak. Mas, nggak apa-apa. Nanti kekurangannya biar saya yang tanggung. Saya juga ikut dibahas sedikit, Pak Wahyu, agar tidak keberatan. Alhamdulillah. Jadi kamu tenang aja Mas, untuk biaya operasi adik kamu insya Allah bisa tercukupi kok. Dari sini kita belajar bahwasanya membutuhkan sesuatu itu butuh pengorbanan. Dan sebaik-baik pengorbanan adalah keikhlasan yang tulus dari dalam hati.